Matahari mulai condong ke barat saat Ustazah Marwah berdiri di depan rumahnya di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah yang khas setelah hujan. Para santri dan warga berkumpul, mengiringi kepergiannya dengan doa dan harapan. Ini adalah perjalanan yang telah ia impikan sejak lama, perjalanan suci menuju Baitullah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia pahami. Beberapa malam terakhir, ia dihantui mimpi aneh, lidahnya tumbuh panjang, menjulur tak terkendali, hingga menutupi wajahnya sendiri. Setiap kali ia terbangun, jantungnya berdegup kencang, namun ia menepis semua itu sebagai sekadar bunga tidur. Di dalam pesawat menuju Jeddah, Marwah duduk diam, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia bukan hanya seorang ustazah biasa, sejak muda, ia dikenal sebagai pendakwah yang tegas dan lantang dalam menyampaikan kebenaran. Lidahnya tajam seperti pedang, mampu menegur kesalahan tanpa ragu. Banyak yang mengaguminya, tetapi tak sedikit pula yang merasa tersakiti oleh kata-katanya. Ia selalu meyakini bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan tanpa kompromi, bahkan jika harus menusuk hati orang lain. Namun kini, saat duduk di ketinggian ribuan kaki, ia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang selama ini terlewat dari caranya berdakwah. Saat pesawat mendarat di Jeddah, rasa haru membuncah dalam dadanya. Udara panas menyengat, tetapi hatinya sejuk oleh kebahagiaan. Ia menatap jemaah lain yang juga menangis terharu, menyadari bahwa setiap orang yang datang ke Tanah Suci membawa kisahnya sendiri, pengharapan, penyesalan, dan doa-doa yang belum terkabul. Marwah menarik napas dalam, berharap bahwa perjalanan ini akan menjadi titik puncak dari pencariannya selama ini. Namun, saat ia menyentuh bibirnya secara refleks, ia merasakan sesuatu yang aneh, lidahnya terasa lebih tebal dari biasanya. Di hotel tempat rombongan menginap, ia duduk di depan cermin, membuka mulut perlahan. Cahaya lampu menerangi wajahnya yang kelelahan setelah perjalanan panjang. Ia menjulurkan lidahnya sedikit, mencoba melihat apakah hanya perasaannya saja. Tapi tidak, lidahnya memang terasa lebih panjang dari biasanya. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Apakah ini efek kelelahan? Apakah ini sekadar ilusi? Ia menutup mulutnya cepat-cepat, menggelengkan kepala. Tidak, ini pasti hanya perasaannya. Ia terlalu lelah dan mungkin terlalu banyak berpikir. Namun, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Malam pertama di Mekah, ia nyaris tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia kembali dihantui mimpi yang sama, lidahnya tumbuh panjang, melilit wajahnya sendiri, menjerat tubuhnya, hingga ia tak bisa bernapas. Ia terbangun dengan keringat dingin, tangannya gemetar. Ia beristighfar berulang kali, berusaha menenangkan diri. Tapi ketakutan itu nyata, menjalar di tubuhnya seperti racun yang perlahan menyebar. Keesokan harinya, saat rombongan bersiap menuju Masjidil Haram, Marwah mencoba menutupi kegelisahannya. Ia berjalan di antara jemaah lain, mendengarkan suara-suara talbiyah yang menggema, memenuhi udara dengan kebesaran nama Allah. Namun, di tengah-tengah lautan manusia yang berbondong-bondong menuju Ka'bah, ia merasa terasing. Ada sesuatu yang membebaninya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia ingin berbicara, ingin mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada seseorang, tetapi setiap kali membuka mulut, lidahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi. Saat pertama kali menatap Ka'bah, matanya berkaca-kaca. Inilah rumah Allah yang selama ini hanya ia lihat dalam doa dan impian. Ia mengangkat tangan, berdoa dengan penuh haru. Namun, di tengah kehusyukan itu, rasa nyeri kembali muncul di mulutnya. Ia merasakan sesuatu yang bergerak di dalam, sesuatu yang bukan miliknya. Lidahnya, ia menelan ludah. Dengan susah payah, berusaha mengabaikan rasa aneh itu. Tidak. Ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal aneh. Ia di sini untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Bahwa langkah-langkahnya menuju Ka'bah bukan hanya perjalanan fisik,
tetapi juga perjalanan menuju kebenaran yang tersembunyi. Bahwa di bawah langit Mekah, di tengah lautan manusia yang berdoa dengan khusyuk, sebuah rahasia besar akan terungkap dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, di bawah langit Mekah yang bertabur bintang, Ustazah Marwah duduk di sudut kamar hotelnya. Suhu ruangan dingin, tetapi keringat mengalir di pelipisnya. Ia menatap bayangannya di cermin, matanya dipenuhi kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Dengan tangan gemetar, ia membuka mulut perlahan, menjulurkan lidahnya sedikit. Seketika, napasnya tercekat, lidahnya lebih panjang dari seharusnya. Tidak terlalu mencolok, tetapi cukup untuk membuatnya bergidik. Ia menariknya kembali dengan cepat, lalu menutup cermin dengan kain seadanya. Hatinya berdegup kencang. Apakah ini hanya perasaannya? Ataukah benar-benar terjadi? Saat azan subuh berkumandang, ia berusaha mengabaikan ketakutan yang terus menghantuinya. Ia harus tetap fokus pada ibadahnya. Setelah berwudu, ia bergegas ke Masjidil Haram bersama rombongan. Udara pagi terasa segar, tetapi ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia mencoba membaca doa dalam hati, namun setiap kali ia membuka mulut untuk berzikir, lidahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya untuk berbicara dengan lancar. Sejenak, ia terdiam. Ia menggigit lidahnya pelan, mencoba memastikan apakah ini hanya ilusi. Rasa sakit yang menjalar membuatnya sadar bahwa semua ini nyata. Saat memasuki Masjidil Haram, Marwah merasakan ketenangan luar biasa. Ka'bah berdiri megah di hadapannya, memancarkan cahaya keimanan yang membuat air matanya mengalir tanpa disadari. Ia melangkah mendekat, merasakan desir angin yang menyapu wajahnya. Namun, semakin ia mendekat, semakin kuat rasa gelisah di dadanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tak kasat mata namun begitu nyata. Ia meneguk ludah, berharap itu hanya kecemasan biasa. Ketika waktu duha tiba, ia duduk di pelataran Masjidil Haram, memejamkan mata dan berdoa. Namun, saat ia mencoba mengucapkan doa dengan suara pelan, lidahnya tiba-tiba terasa lebih besar dan lebih panjang. Kata-katanya terdengar aneh, seolah-olah keluar dari mulut orang lain. Marwah terdiam, menelan ludah dengan susah payah. Ia menutup mulutnya erat-erat, tak berani berbicara lagi. Hatinya berdegup semakin kencang. Apakah ini ujian dari Allah? Ataukah ini hukuman atas sesuatu yang pernah ia lakukan? Ia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Ia takut dianggap berkhayal, atau lebih buruk lagi, dituduh mengalami gangguan jiwa. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kelelahan, efek dari perjalanan jauh dan perubahan cuaca. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang perlahan-lahan mengubah dirinya. Malam harinya, saat ia mencoba tidur, rasa tidak nyaman di mulutnya semakin menjadi-jadi. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam, seolah-olah lidahnya memiliki kehendak sendiri. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, menahan napas. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin meminta pertolongan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa meremas selimutnya erat-erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat ia membuka mata. Keesokan harinya, ia bangun dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat, matanya terlihat lelah. Ia nyaris tak bisa menyentuh makanan saat sarapan, takut jika lidahnya kembali berulah. Namun, ia harus tetap kuat. Hari ini adalah hari pertama ia akan melakukan tawaf. Ia berusaha menguatkan hati, meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya di sana. Saat ia berdiri di pelataran Ka'bah, bersiap untuk memulai tawaf, tiba-tiba rasa panas menjalar di lidahnya. Detak jantungnya semakin cepat, kakinya terasa lemas. Ia membuka mulut untuk menghirup napas dalam-dalam, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Lidahnya mulai bergerak sendiri, menjulur lebih panjang dari sebelumnya. Napasnya tersengal, matanya membelalak ketakutan.
Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, lautan manusia mulai bergerak, memulai putaran pertama tawaf. Ia terseret dalam arus jemaah, dengan lidah yang kini terasa seperti bukan miliknya lagi. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang terjadi, dan ia tak bisa menghindarinya. Ustazah Marwah melangkah memasuki arus jemaah yang tengah melakukan tawaf. Dentuman doa dan zikir menggemakan Masjidil Haram, berpadu dengan desir langkah ribuan manusia yang mengitari Ka'bah dalam pusaran ibadah yang khusyuk. Namun, di tengah keagungan momen itu, Marwah merasakan sesuatu yang salah. Lidahnya, yang sejak kemarin terasa aneh, kini mulai bergerak dengan sendirinya. Sensasi panas menjalar dari dalam mulutnya, menjalar ke tenggorokan, membuatnya hampir tersedak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tetapi ia berusaha tetap berjalan, mengikuti ritme langkah para jemaah di sekelilingnya. Putaran pertama tawaf berlalu dengan penuh perjuangan. Ia mencoba berzikir, tetapi suaranya terdengar aneh, seolah kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan miliknya sendiri. Pada putaran kedua, ia merasakan lidahnya semakin tebal. Dadanya berdegup kencang, napasnya tersengal. Ia berusaha tetap tenang, tetapi saat mencapai putaran ketiga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lidahnya tiba-tiba menjulur keluar dari mulutnya, lebih panjang dari yang seharusnya. Awalnya hanya beberapa sentimeter, lalu semakin panjang, menjuntai hingga melewati dagunya. Marwah menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak ketakutan. Beberapa jemaah di sekitarnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Seorang wanita tua di sampingnya terlonjak kaget dan mundur menjauh. Seorang pria berkebangsaan Turki yang melihat kejadian itu beristighfar berulang kali, sementara beberapa orang lainnya mulai berbisik-bisik. Suasana tawaf yang semula penuh ketenangan kini dipenuhi dengan ketegangan. Marwah ingin berteriak, tetapi lidahnya semakin menjulur, seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Rasa panik menyelimuti hatinya. Apa yang sedang terjadi padanya? Apakah ini kutukan atau ujian dari Allah? Ia berusaha menghentikan langkahnya, tetapi arus jemaah mendorongnya untuk terus berjalan. Ia tak punya pilihan selain tetap bergerak, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Lidahnya kini begitu panjang hingga hampir menyentuh jubah putihnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa dipermalukan di hadapan ribuan manusia, di hadapan Ka'bah, di hadapan Allah. Ya Allah, apa dosa hamba? Bisiknya dalam hati, tetapi ia tak mendapatkan jawaban selain ketakutan yang semakin mencengkeramnya. Kekacauan mulai pecah ketika seseorang berteriak, menunjuk ke arahnya. Lihat lidahnya. Astagfirullah, ada yang aneh. Dalam sekejap, puluhan pasang mata menatapnya dengan berbagai ekspresi, kaget, takut, heran, bahkan jijik. Sebagian orang menjauh, sementara yang lain malah semakin mendekat, ingin melihat lebih jelas. Beberapa jemaah mulai merekam dengan ponsel mereka, dan bisikan-bisikan penuh spekulasi mulai menyebar di antara lautan manusia. Marwah tak sanggup lagi menahan tangis. Ia mencoba menutupi mulutnya dengan kerudung, tetapi lidahnya tetap menjulur keluar, bergerak-gerak seolah memiliki kehidupan sendiri. Rasa malu, ketakutan, dan kepasrahan bercampur menjadi satu dalam dadanya. Ia ingin berlari keluar, tetapi kemana? Ini adalah Masjidil Haram, tempat suci di mana tak seharusnya ada kepanikan. Ia hanya bisa terus berjalan, membiarkan air mata jatuh ke pipinya, merasakan kepedihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang petugas keamanan yang melihat kehebohan ini mulai bergerak mendekat. Dengan suara tegas, ia meminta agar jemaah tetap tenang. Seorang ulama yang kebetulan berada di dekatnya mencoba mendekati Marwah, menatapnya dengan tatapan penuh tanya. "Umati, apa yang terjadi padamu?" Tanyanya dalam bahasa Arab yang lembut. Namun, Marwah hanya bisa menggeleng dengan napas tersengal, matanya penuh ketakutan. Ia ingin menjelaskan, tetapi bagaimana? Bagaimana ia bisa berbicara jika lidahnya sendiri telah mengkhianatinya? Saat putaran ketujuh tawaf hampir selesai, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Lidah Marwah tiba-tiba bergetar hebat,
lalu perlahan-lahan kembali menyusut, masuk kembali ke dalam mulutnya. Dalam hitungan detik, ia bisa kembali menutup bibirnya. Ia terhuyung, hampir jatuh ke lantai, tetapi seseorang menahan tubuhnya. Suasana Masjidil Haram kembali tenang, tetapi mata-mata penuh tanya masih menatapnya. Marwah sendiri tak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, satu hal yang pasti, peristiwa ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak kejadian di Masjidil Haram, nama Ustazah Marwah tiba-tiba menjadi buah bibir. Video yang merekam detik-detik lidahnya menjulur panjang telah menyebar luas. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi spekulasi dan komentar dari orang-orang di berbagai penjuru dunia. Ada yang menyebutnya sebagai mukjizat, ada yang menganggapnya sebagai tanda azab, dan ada pula yang menuduhnya sebagai pembohong yang melakukan trik aneh demi menarik perhatian. Marwah membaca sebagian komentar itu dengan hati berdebar, merasa seperti dihujani ribuan anak panah dari berbagai arah. Di hotel tempat ia menginap, beberapa jemaah mulai menjauh darinya. Ia merasakan tatapan penuh curiga dari beberapa orang yang sebelumnya bersikap ramah. Beberapa rekan sesama jemaah Indonesia pun mulai berbisik-bisik di belakangnya, membicarakan kejadian itu dengan nada tak percaya. Apakah ini tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya? Tanya seorang ibu paruh baya kepada temannya dengan suara lirih, tetapi cukup jelas untuk didengar Marwah. Ia hanya bisa menunduk, menahan luka yang mengoyak hatinya. Tak hanya itu, seorang pemimpin rombongan haji mendatanginya dengan ekspresi serius. "Ustazah, kami perlu penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Marwah membuka mulut, mencoba mencari kata-kata, tetapi yang keluar hanyalah kebingungan. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak mengerti? Ia hanya bisa menggeleng dan berkata dengan suara lirih, "Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu." Jawaban itu membuat suasana semakin tegang. Ketika malam tiba, Marwah memutuskan untuk mengisolasi diri di kamarnya. Ia berusaha berdoa, mencari ketenangan dalam zikir, tetapi pikirannya terus berputar. Ia mengingat semua hal yang pernah ia katakan selama bertahun-tahun menjadi pendakwah, kata-kata tajam yang ia lontarkan atas nama kebenaran, teguran yang mungkin menyakiti orang lain, aib-aib yang pernah ia buka demi memberikan pelajaran kepada umat. Dadanya semakin sesak. Apakah semua ini adalah balasan atas lisannya sendiri? Kegelisahannya semakin dalam ketika seorang ulama dari Mekah menghubunginya melalui pihak hotel. Ulama tersebut, Syekh Abdul Hakim, dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan sering menangani kasus-kasus aneh yang terjadi di Tanah Suci. Marwah ragu, tetapi akhirnya ia setuju untuk bertemu dengannya di sebuah ruang khusus di hotel. Saat pertemuan itu terjadi, Syekh menatapnya dengan penuh makna. "Anakku, kejadian seperti ini pernah terjadi dalam sejarah," katanya dengan suara berat. "Namun, hanya pada orang-orang tertentu yang memiliki beban besar di hatinya." Marwah menelan ludah, merasa tenggorokannya mengering. "Apa maksud Anda, Syekh?" tanyanya dengan suara bergetar. Ulama tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu bertanya dengan lembut, "Adakah sesuatu dalam hidupmu yang selama ini kau sembunyikan? Sesuatu yang mungkin kau anggap remeh, tetapi sebenarnya memiliki beban besar dalam pandangan Allah?" Pertanyaan itu menancap dalam di benaknya. Ia ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa berat. Di luar kamar, rumor semakin menyebar. Beberapa jemaah bahkan mulai berspekulasi bahwa Marwah kerasukan jin atau terkena sihir. Sebagian lagi percaya bahwa ia telah melakukan dosa besar yang tak terampuni. Bukankah lidah panjang adalah simbol seseorang yang sering membicarakan keburukan orang lain? Kata seseorang dalam kelompok diskusi kecil di lobi hotel. Fitnah semakin meluas, dan Marwah merasa seperti seorang pesakitan yang sedang diadili tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Malam itu, Marwah duduk sendirian di atas sajadah, memandangi langit Mekah yang pekat. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia merasa tak berdaya, terjebak dalam peristiwa yang di luar kendalinya.
Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah ujian, tetapi ketakutan dan rasa bersalah menggerogoti dirinya. Ia pun berdoa, dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Ya Allah, jika ini adalah ujian, tunjukkanlah jalannya, jika ini adalah hukuman, ampunilah aku, dan jika ini adalah sebuah pesan, tolong berilah aku petunjuk." Malam itu, doa-doa Ustazah Marwah menggantung di udara, tetapi ketenangan tak juga menyapa hatinya. Bayangan kejadian di Masjidil Haram masih begitu jelas di benaknya. Ia bertanya-tanya, apakah ini hukuman atas lisan yang selama ini ia gunakan tanpa ampun? Ia teringat bagaimana ia sering menegur dengan keras, membongkar kesalahan orang lain di depan umum, dan terkadang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ia selalu merasa benar, merasa berhak menegakkan kebenaran, tetapi kini, dalam sunyi dan ketakutan, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Syekh Abdul Hakim masih duduk di hadapannya, memperhatikannya dengan tatapan tajam namun penuh kebijaksanaan. "Anakku, Allah tidak mungkin menurunkan sesuatu tanpa makna," katanya pelan. "Lidah adalah cerminan hati. Jika ia bertindak di luar kendali, bisa jadi ada sesuatu di dalam hatimu yang selama ini kau abaikan." Kata-kata itu menusuk hingga ke relung jiwanya. Marwah terisak, genggaman tangannya mengerat di atas sajadah. Apakah selama ini ia telah salah dalam berdakwah? Apakah lisannya yang tajam telah melukai lebih banyak orang daripada yang ia sadari? Marwah menunduk, mengingat perjalanan hidupnya. Ia bukan hanya seorang ustazah, tetapi juga seorang istri dan ibu. Dalam perannya sebagai pendakwah, ia begitu lantang berbicara tentang kesalahan orang lain, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Ia ingat bagaimana ia pernah memarahi suaminya di depan murid-muridnya karena suatu kesalahan kecil. Ia juga ingat bagaimana ia mencela seorang wanita muda yang menangis di majelisnya karena mengaku pernah tergoda melakukan dosa. Ia mengatakan bahwa dosa wanita itu menjijikkan dan tak pantas mendapat ampunan begitu mudah. Sekarang, semua kata-kata itu berputar kembali dalam kepalanya, menghantam dirinya seperti gelombang yang tak henti-henti. Tiba-tiba, rasa panas kembali menjalar di mulutnya. Ia terkejut dan menutup mulutnya erat-erat, takut kejadian di Masjidil Haram terulang. Namun, kali ini bukan hanya lidahnya yang terasa aneh, tenggorokannya pun terasa sesak, seolah ada sesuatu yang hendak keluar. Ia menutup matanya, tubuhnya mulai gemetar. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku?" bisiknya dengan suara tertahan. Syekh Abdul Hakim melihatnya dengan tenang. "Anakku, jangan lawan. Terima apapun yang Allah ingin tunjukkan padamu," katanya lembut. Marwah terisak semakin keras. Ia sadar, mungkin ini adalah cara Allah mengingatkannya. Ia tak pernah takut berbicara, tak pernah ragu menegur kesalahan orang lain. Namun, kini ia berada dalam posisi yang tak bisa berbicara, tak bisa membela diri, bahkan tak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Ini adalah rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Seorang panitia haji dari rombongan Indonesia masuk dengan wajah panik. "Ustazah, media mulai meliput kejadian ini. Ada banyak wartawan yang menanyakan tentang Anda," katanya dengan napas memburu. Marwah menegang. Ia tak pernah membayangkan bahwa peristiwa ini akan menjadi perhatian dunia. Jika ia keluar sekarang, bagaimana ia bisa menjawab pertanyaan mereka? Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak mengerti? Ketika panitia itu pergi, Marwah kembali terduduk, wajahnya basah oleh air mata. "Syekh, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Ulama itu tersenyum lembut, lalu berkata, "Mulailah dengan mengingat kembali setiap kata yang pernah kau ucapkan. Mungkin jawaban dari semua ini ada di sana." Kata-kata itu menusuk jantungnya lebih dalam daripada apapun. Ia tahu, ia harus menghadapi dirinya sendiri, setiap kata yang pernah ia lontarkan, setiap hati yang pernah ia sakiti, dan setiap kebenaran yang mungkin telah ia gunakan dengan cara yang salah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ustazah Marwah merasa takut dengan lidahnya sendiri.
Setelah berhari-hari merenung, Marwah merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan sebelum kembali ke Indonesia. Peristiwa lidahnya yang menjulur panjang bukan hanya sekadar kejadian aneh, tetapi seakan menjadi peringatan dari Allah. Meskipun kini ia sudah bisa berbicara seperti biasa, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan spiritualnya, justru ini adalah awal dari sebuah pencarian. Namun, ada satu hal yang masih menghantui pikirannya, masa lalunya yang selama ini ia abaikan. Pagi itu, setelah salat subuh di Masjidil Haram, Marwah duduk di pelataran masjid dengan pandangan kosong. Ia mengingat satu peristiwa bertahun-tahun lalu, saat ia masih menjadi pendakwah muda yang penuh semangat. Waktu itu, ia pernah mengungkap sebuah aib seseorang di depan banyak orang, seorang wanita yang pernah berbuat salah, tetapi sudah bertobat. Dengan lantang, Marwah mengingatkan orang-orang agar tidak mengikuti jejak wanita itu, tanpa menyadari bahwa kata-katanya telah menghancurkan hidup seseorang. Wanita itu akhirnya pergi dari komunitasnya, menjauh dari lingkungannya, dan tak pernah lagi terlihat. Saat itu, Marwah berpikir bahwa ia telah melakukan hal yang benar, menjaga kemurnian agama dan memberi pelajaran kepada umat. Namun, sekarang ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Apakah lidahnya yang menjulur panjang itu adalah balasan dari Allah atas lisannya yang dulu pernah menyakiti hati seseorang? Hatinya semakin gelisah. Ia merasa harus menemukan jawaban atas pertanyaannya, harus mencari tahu apa yang terjadi pada wanita itu. Tapi bagaimana caranya? Sudah bertahun-tahun berlalu, dan ia bahkan tak tahu kemana wanita itu pergi. Dengan hati yang gundah, ia memutuskan untuk berbicara kembali dengan Syekh Abdul Hakim, berharap ada pencerahan atas kegelisahannya. Ketika ia bertemu kembali dengan sang Syekh di hotel, pria tua itu menatapnya dengan sorot mata lembut namun tajam. "Anakku," katanya pelan, "kadang-kadang Allah tidak menghukum kita. Dia hanya mengingatkan kita tentang sesuatu yang belum kita selesaikan." Marwah menunduk, hatinya semakin bergetar. "Apakah engkau merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hidupmu?" tanya sang Syekh. Air mata Marwah mengalir perlahan. "Ya, Syekh," jawabnya lirih. "Aku pernah menyakiti seseorang dengan lisanku, dan aku tidak pernah meminta maaf kepadanya." Suaranya bergetar, seakan-akan pengakuan itu membebani jiwanya lebih dari yang ia bayangkan. "Aku pikir saat itu aku sedang berdakwah, tetapi sekarang aku sadar bahwa aku mungkin telah menghancurkan hidupnya." Syekh Abdul Hakim tersenyum bijak. "Maka carilah dia, anakku. Jika ia masih hidup, temukanlah dia dan mintalah maaf. Jika tidak, berdoalah untuknya dengan tulus. Allah Maha Pengampun, tetapi manusia juga butuh keikhlasan untuk benar-benar terbebas dari beban masa lalu." Kata-kata itu menusuk hati Marwah, membangkitkan tekad dalam dirinya. Malam itu, Marwah membuka ponselnya, mencari kontak-kontak lama, mencoba menghubungi orang-orang yang mungkin tahu tentang wanita yang dulu ia lukai. Hatinya berdebar, takut akan jawaban yang mungkin ia temukan. Namun, satu hal yang pasti, ia tak akan pulang ke Indonesia sebelum menyelesaikan apa yang seharusnya telah ia lakukan sejak dulu. Dan untuk pertama kalinya sejak peristiwa di Masjidil Haram, ia merasa sedang berjalan menuju jawaban yang selama ini ia cari. Malam itu, Marwah nyaris tidak bisa memejamkan mata. Hatinya gelisah, pikirannya terus menerawang ke masa lalu. Wajah wanita yang pernah ia lukai samar-samar muncul dalam ingatannya, tatapan penuh kesedihan, air mata yang jatuh tanpa suara, dan langkah yang menjauh setelah ia menghancurkan harga dirinya di hadapan banyak orang. Perasaan bersalah yang selama ini ia tekan kini muncul dengan kekuatan yang tak terbendung. Ia harus menemukannya. Ia harus meminta maaf, sebelum rasa sesak di dadanya semakin menyesakkan. Pagi harinya, Marwah mulai menghubungi teman-teman lamanya, berharap ada yang mengetahui keberadaan wanita itu. Namun, tak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Sebagian besar hanya mengingatnya samar-samar, sementara yang lain bahkan sudah lupa. Hanya satu orang, seorang sahabat lamanya bernama Rahma, yang memberikan sedikit petunjuk. "Marwah,
Aku tak tahu di mana dia sekarang. Tapi setelah kejadian itu, aku dengar dia meninggalkan kota dan tak pernah kembali. Katanya dia ingin memulai hidup baru di tempat yang tak ada orang mengenalnya. Jawaban itu membuat Marwah semakin terpuruk. Bagaimana mungkin ia menemukan seseorang yang bahkan tak ingin ditemukan? Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencarian. Ini tentang tanggung jawab, tentang mengakui kesalahan yang selama ini ia abaikan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia meminta Rahma untuk mencoba mencari tahu lebih lanjut, sementara ia sendiri terus berdoa agar Allah membukakan jalan. Saat malam kembali menyelimuti kota suci Mekah, Marwah duduk di dalam kamar hotelnya, menatap Ka'bah dari kejauhan. Hatinya terasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia kembali mengingat perjalanan hidupnya, betapa banyak orang yang datang kepadanya mencari nasihat, betapa banyak yang menjadikannya panutan. Namun, kini ia sadar bahwa selama ini ia telah lupa satu hal penting, kelembutan. Dakwahnya begitu keras, lisannya begitu tajam, hingga tanpa sadar ia telah melukai orang-orang yang seharusnya ia bimbing dengan kasih sayang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rahma. Marwah, aku mendapat kabar. Dia ada di Surabaya. Aku bisa membantumu menemukannya. Marwah menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Ini adalah jawaban yang ia cari, tetapi juga ketakutan yang selama ini ia hindari. Apakah wanita itu masih menyimpan luka? Apakah ia akan menerima permintaan maafnya? Ataukah ia justru akan menolak dan mengusirnya? Dengan tangan gemetar, Marwah membalas pesan itu. Aku akan menemuinya segera setelah aku kembali ke Indonesia. Ada rasa takut yang menggelayut dalam hatinya, tetapi juga kelegaan. Setidaknya kini ia tahu kemana harus melangkah. Lidahnya yang pernah menjadi sumber malapetaka baginya kini telah membawanya pada perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju penebusan, menuju perbaikan diri. Sebelum tidur, Marwah kembali berdoa, kali ini dengan hati yang lebih lapang. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang harus kutempuh, maka berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku kembali pada kesombongan yang dulu pernah menutup hatiku. Aku ingin menjadi hamba-Mu yang lebih baik, lebih lembut, dan lebih penuh kasih sayang. Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan. Perjalanan ini belum selesai. Bahkan, mungkin ini baru permulaan. Setibanya di Surabaya, Marwah merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, antara takut, gelisah, dan harapan yang bercampur menjadi satu. Udara kota yang lembab seakan menekan dadanya, membuat napasnya terasa lebih berat. Ia berdiri di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, alamat yang diberikan Rahma kepadanya. Inilah tempat di mana wanita yang pernah ia lukai kini tinggal. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu, seakan ada beban yang menahannya. Apakah ia akan diterima, atau justru diusir seperti seorang pendosa yang tak pantas dimaafkan? Pintu itu terbuka perlahan, menampilkan sosok seorang wanita yang kini tampak jauh lebih tua daripada yang ia ingat. Garis-garis lelah tergurat di wajahnya, namun sorot matanya masih sama, penuh luka yang tak pernah sembuh. Wanita itu terdiam sejenak, lalu matanya membulat saat mengenali siapa yang berdiri di hadapannya. Marwah. Suaranya parau, nyaris tak percaya. Marwah menunduk, seolah tak berani menatap wanita itu. Ya, ini aku, suaranya bergetar, dipenuhi rasa bersalah yang menyesakkan. Aku datang untuk meminta maaf. Kata-kata itu akhirnya keluar, namun terasa begitu kecil dibandingkan luka yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Wanita itu menatapnya lama, sebelum akhirnya menghela napas berat. Bertahun-tahun aku menunggu hari ini, katanya pelan, suaranya mengandung kelelahan yang mendalam. Kau tahu, Marwah, setelah kejadian itu, aku kehilangan segalanya. Harga diriku, kepercayaan diriku, bahkan tempatku di tengah keluarga dan masyarakat. Aku pergi dari kota ini karena aku merasa tak lagi punya alasan untuk tinggal.
Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menahan air matanya agar tak jatuh. Marwah tak kuasa menahan isaknya. Aku salah, aku terlalu keras, aku pikir aku sedang menegakkan kebenaran, tetapi aku justru merusak hidup seseorang. Air matanya jatuh, menetes ke tanah yang terasa begitu dingin. Maafkan aku mohon. Maafkan aku, kata-kata itu keluar dengan penuh ketulusan, tak lagi dibungkus oleh ego seorang pendakwah. Wanita itu terdiam lama, seakan menimbang-nimbang apakah ia mampu menghapus luka yang telah tertanam begitu dalam. Waktu yang panjang telah mengajarkannya banyak hal, tetapi rasa sakit tetap meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Maaf bukan sesuatu yang bisa langsung diberikan, Marwah. Tapi aku menghargai bahwa kau datang ke sini, katanya akhirnya. Aku hanya berharap, kau tak lagi menyakiti orang lain dengan lisanku. Marwah mengangguk dengan air mata yang masih mengalir. Aku berjanji, aku akan belajar dari kesalahan ini. Aku akan lebih berhati-hati dengan lisan dan hatiku. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah kelegaan, sebuah pelajaran yang begitu berharga. Lidahnya yang pernah menjadi hukuman baginya kini telah membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti dakwah, arti empati, dan arti kesalahan yang harus diperbaiki. Saat ia beranjak pergi, wanita itu memanggilnya pelan. Marwah, aku akan mencoba memaafkanmu, tapi beri aku waktu. Marwah menoleh, dan kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda di mata wanita itu, bukan hanya luka, tetapi juga sedikit kehangatan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi setidaknya ia telah melangkah ke arah yang benar. Langit Surabaya masih mendung saat Marwah berjalan meninggalkan rumah itu. Namun, dalam hatinya, untuk pertama kalinya sejak kejadian di Tanah Suci, ia merasakan cahaya yang perlahan mulai menyusup masuk. Sepulang dari rumah wanita itu, Marwah merasa tubuhnya begitu lelah, seolah beban bertahun-tahun yang ia pikul akhirnya mulai sedikit berkurang. Namun, di balik rasa lega yang mulai menyusup ke dalam hatinya, ada satu hal yang masih mengganjal, rasa takut. Takut bahwa meskipun ia telah meminta maaf, luka yang ia timbulkan mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Takut bahwa dosa lisannya masih belum terhapus di hadapan Allah. Ia bertanya-tanya, apakah taubatnya sudah cukup, ataukah masih ada hal lain yang harus ia lakukan. Saat tiba di rumah, Marwah memutuskan untuk mengambil wudhu. Ia butuh berbicara dengan Allah, dengan hatinya yang kini lebih terbuka dari sebelumnya. Dalam sujud panjangnya, ia menangis, meminta petunjuk. Ya Allah, jika Engkau menerima taubatku, berikanlah aku ketenangan. Jika masih ada yang harus aku lakukan, tunjukkanlah jalannya. Isaknya terdengar dalam kesunyian malam. Ia merasa dirinya begitu kecil, begitu rapuh di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Malam itu, Marwah bermimpi. Ia melihat dirinya kembali berada di Masjidil Haram, berdiri di tengah lautan manusia yang melakukan tawaf. Namun, kali ini, tak ada keanehan yang terjadi. Lidahnya tetap seperti biasa, tidak menjulur panjang seperti sebelumnya. Ia hanya berdiri di sana, menatap Ka'bah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lalu, dari kejauhan, ia melihat sosok wanita yang baru saja ia temui di Surabaya. Wanita itu tersenyum kepadanya, sebuah senyum yang begitu damai. Seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata yang keluar. Ketika terbangun, Marwah masih bisa merasakan ketenangan dari mimpi itu. Ia tak sepenuhnya mengerti apa maknanya, tetapi ia yakin bahwa ini adalah jawaban dari doanya. Mungkin Allah ingin mengatakan bahwa ia telah berada di jalan yang benar. Bahwa taubat bukan hanya tentang meminta maaf, tetapi tentang bagaimana ia menjalani hidup setelahnya. Tentang bagaimana ia menggunakan lisannya, bukan lagi sebagai pedang yang melukai, tetapi sebagai cahaya yang menerangi. Beberapa hari kemudian, ia mendapat pesan dari Rahma. Marwah, aku baru saja bertemu dengannya lagi. Aku rasa dia benar-benar mulai memaafkanmu. Dia terlihat lebih tenang, lebih damai. Marwah menghela napas panjang, merasa dadanya lebih lapang. Ini bukan hanya tentang dimaafkan oleh manusia,
tetapi juga tentang menerima dan memaafkan dirinya sendiri. Marwah mulai kembali berdakwah, tetapi kali ini dengan cara yang berbeda. Ia memilih kata-kata dengan lebih hati-hati, berbicara dengan lebih lembut, dan lebih banyak mendengarkan daripada menegur. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan suara yang keras. Terkadang, kelembutan jauh lebih mampu menyentuh hati daripada 1000 teguran. Saat suatu hari ia kembali ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah, ia kembali berdiri di hadapan Ka'bah. Kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Ia menutup matanya, merasakan kedamaian yang dulu sempat hilang darinya. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau masih menyayangiku, bahkan saat aku tersesat dalam keyakinanku sendiri." Dengan langkah ringan, Marwah memulai tawafnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keanehan. Hanya dirinya, bersama Tuhannya, dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa bulan setelah kepulangannya dari Tanah Suci, Marwah mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidupnya. Sikapnya yang dulu tegas dan terkadang keras, kini bertransformasi menjadi kelembutan yang penuh hikmah. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia berdakwah. Tak lagi menghakimi, tak lagi berbicara seolah dirinya yang paling benar, tetapi lebih banyak mendengarkan, lebih banyak memahami. Namun, ujian itu datang lagi dalam bentuk yang tak disangka. Suatu hari, seorang muridnya yang masih remaja menangis terseduh-seduh di majelisnya, mengaku telah melakukan dosa besar. Dulu, mungkin Marwah akan menegurnya dengan keras, mengingatkan ancaman neraka dan murka Allah. Tapi kali ini, ia memilih untuk mendekati gadis itu, menggenggam tangannya dengan lembut, dan berkata, "Allah Maha Pengampun, Nak. Yang penting adalah bagaimana engkau bangkit dan memperbaiki diri." Kata-kata itu membuat muridnya menangis lebih keras, tetapi bukan karena takut, melainkan karena merasa diterima, merasa diberi harapan. Setelah majelis selesai, Rahma datang menghampirinya dengan senyum kecil. "Aku tak pernah melihatmu berdakwah seperti ini sebelumnya," katanya sambil menatap Marwah penuh arti. "Kau benar-benar berubah." Marwah menghela napas panjang, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Aku baru sadar, Rahma, dakwah bukan sekadar menyampaikan kebenaran. Dakwah adalah bagaimana kita membawa seseorang kembali kepada Allah, tanpa membuatnya merasa hancur dan tak berharga." Di dalam hatinya, Marwah tahu bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang telah Allah siapkan untuknya. Peristiwa lidahnya yang memanjang saat tawaf bukan sekadar kejadian aneh, tetapi peringatan yang menyelamatkan dirinya dari kesombongan yang tak ia sadari. Hukuman yang seakan menakutkan itu, pada akhirnya, menjadi jalan yang membawa cahaya dalam hidupnya. Suatu hari, pesan tak terduga masuk ke ponselnya. "Assalamualaikum, Marwah. Aku ingin bertemu denganmu." Marwah terdiam, hatinya bergetar saat membaca nama pengirimnya. Itu adalah wanita yang pernah ia lukai, wanita yang telah memberinya pelajaran terbesar dalam hidupnya. Tanpa berpikir panjang, ia membalas dengan penuh semangat. "Waalaikumsalam. Aku akan datang." Pertemuan itu terjadi di sebuah taman yang tenang. Wanita itu kini tampak lebih damai, meskipun jejak luka di matanya masih terlihat samar. "Aku ingin kau tahu," katanya pelan, "aku sudah memaafkanmu." Marwah tak mampu menahan air matanya, tetapi kali ini, ia menangis dalam kebahagiaan. Beban yang selama ini menyesakkan dadanya akhirnya terangkat. Mereka berbicara lama, berbagi cerita tentang kehidupan, tentang perjalanan masing-masing. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi penyesalan yang mengganjal. Saat mereka berpisah, Marwah menatap langit dengan senyum lega. Ia telah melalui perjalanan yang panjang, penuh air mata dan pembelajaran. Kini, ia siap melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan, dengan keyakinan bahwa Allah selalu punya cara untuk mengembalikan hambanya ke jalan yang benar. Lidahnya yang dulu menjadi sumber kebanggaan sekaligus hukuman, kini telah menjadi alat untuk menyebarkan kasih sayang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Marwah benar-benar memahami makna dari sebuah dakwah, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merangkul. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangkitkan. Dan di sanalah, dalam keheningan sore yang damai, ia merasa bahwa perjalanannya baru saja dimulai.